Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Saidul Amin Center. Nah, kali ini kita bakalan membahas sedikit tentang kriteria memilih pemimpin menurut ajaran Islam. Nah, karena hari ini itu Ain lagi masuk ke dalam suasana tahun politik. Nah, banyak nih masyarakat di luar sana yang bingung gimana sih cara memilih pemimpin yang sebenarnya. Jangan kita cuma asal milih aja, tapi ada kriterianya. Nah, ini bakalan kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, Assalamualaikum Ustadz Saidul Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz terkait dengan memilih pemimpin untuk di 2024 nih. Nah, Indonesia ini adalah negara yang ke-15 terbesar di dunia dengan luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi dan penduduk kita Indonesia 278,8 juta jiwa. Nah, bagaimana menurut Ustadz Saidul Amin sendiri sosok pemimpin sesuai untuk Indonesia ke depannya? Terima kasih Yoga. Sebetulnya ini bukan hanya pertanyaan Yoga, tapi pertanyaan hampir seluruh orang waras yang ada di Indonesia. Sebab berbicara tentang Indonesia ini berbicara tentang dunia. Betul. Ada ketergantungan yang luar biasa dunia terhadap Indonesia. Kalau berbicara tentang dunia, maka kita berbicara tentang manusia. Memilih pemimpin tidak semudah yang kita bayangkan. Pemimpin itu dalam Islam yang pertama harus ikhlas. Ikhlas di sini dia sudah selesai dengan dirinya. Apa yang dilakukannya itu semata-mata mencari keredaan Tuhannya. Sehingga fokus. Tidak ada lagi istilah NPWP, nomor piro, wangi piro, ada lagi. Ikhlas. Bahwa sesungguhnya yang kita pilih itu akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Dan yang lebih hebat daripada itu, kalau yang kita pilih itu kita tahu salah, kita pilih juga selama 5 tahun dia melakukan kesalahan, kita ikut andil dalam dosa jariah tersebut. Yang kedua, pemimpin itu harus cerdas. Coba kita bayangkan, di saat negara-negara lain pemimpinnya bukan sarjana, pemimpin kita sarjana. Insinyur Soekarno. Wakilnya Dr. Anus Muhammad Hatta, alumni Belanda yang luar biasa cerdasnya, menghasilkan banyak buku filsafat, diantaranya tentang sejarah filsafat Yunani dan lain sebagainya. Mereka orang-orang cerdas. Maka dalam Islam sendiri, salah satu kriteria Rasul itu adalah fatonah, orang yang cerdas. Dia punya konsep, mau kemana negara ini dibawanya. Dan yang ketiga mungkin yang terakhir, seorang pemimpin itu harus cerdas. Secara fisik dia memang siap untuk mengemban amanah yang demikian besarnya. Sebab kecerdasan akal yang tidak dibarengi oleh kecerdasan tubuh itu juga bahaya. Sangat bahaya. Maka harus orang yang secara medis, dia juga orang yang sehat. Makanya wajar saja kalau setiap presiden dan wakil presiden sebelum memulai proses pendaftaran harus cek kesehatan dulu. Ini menjadi indikasi bahwa sesungguhnya kesehatan tubuh itu penting. Betul. Karena beban seorang presiden tidak seperti beban kita. 278 jiwa manusia yang harus dipikirkannya. Kalau sembarang orang tentu dia akan stres atau tidak bisa berbuat apa-apa. Betul sekali, Pak.
Oke, baik. Karena tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana pemimpin itu, tapi orang suka lupa nih Pak. Orang selama ini sibuk berbicara mengenai pemimpin yang ideal untuk Indonesia ke depannya. Tapi seringkali lupa tentang pemilih yang ideal itu seperti apa. Dan lalu bagaimana sikap seorang pemilih yang sesungguhnya menurut Ustadz Saidul Amin? Ini pernyataan dan pertanyaan yang cerdas dari Ain, yang jarang ditanyakan orang. Pemimpin cerdas itu penting. Tapi pemilih cerdas jauh lebih penting. Betul. Sebab kalau pemimpin cerdas tidak dipilih oleh pemilih yang cerdas, maka pemimpin yang cerdas itu hanya tinggal menjadi barang antik di satu lemari etalase. Dia tidak ada manfaatnya. Maka di samping kecerdasan seorang pemimpin yang akan dipilih, seorang pemilih juga harus memiliki satu kriteria yang paling penting. Apa itu? Moral responsibility. Mereka harus punya tanggung jawab moral bahwa di tangan mereka masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan. Apa yang mereka pilih itu mereka pertanggungjawabkan di depan generasi ke depan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan hanya karena serangan pajar, idealisme sudah menjadi bubar. Maka para pemilih harus sadar. Masa depan bangsa itu mereka yang menentukan hari ini. Jangan sampai mereka menjadi bahagian dari sejarah kelam suatu bangsa. Memilihlah berdasarkan tanggung jawab moral. Sebab kekayaan kita rakyat adalah harga diri dan ideologi kita. Kalau yang itu pun sudah dibeli, maka kita bukan siapa-siapa lagi dan bukan apa-apa lagi. Kita manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Saidul Amin, dan memang pada hari ini banyak ilmu ya, banyak manfaatnya apa yang dikatakan oleh Ustadz Saidul Amin. Walaupun diskusi kita singkat pada hari ini, namun orang suka lupa dengan dua hal yang ini, Yoga. Betul. Nah, mungkin cukup sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Mungkin kita akan next dengan diskusi-diskusi selanjutnya ya Ustadz ya. Dan saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Saidul Amin ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ain dan Yoga dan juga Ustadz Saidul Amin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.